Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah, al mukarram wal mubajjal, hadratis syekh Kiai Haji Nurul Huda Ibnul Karimil Marhum Bah Kiai Ahmad Jazuli atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah wa jami' usratil ariqah min dzurriyyatil marhum Kiai Jazuli ashabil ma'had al-falah Ploso Kediri. Di sini banyak sekali kiai hadir yang saya tahu. Kiai Kafabi Abdullah Kafabi Mahrus Ali, ujane kakang misan kula niku, masih misan, kakang Mindo. Sahibil Ma'had Hidayatul Mutadiin Lirboyo dan pengurus Rois Syuriah PBNU. Kalau saya protolan. Juga ada Kiai Ali Masyhuri Sahibul Ma'had Ardis Salawat Al-Ma'had Al-Islamiyah Al-Ma'had Al-Islami Ardis Salawat. Juga ada beberapa tokoh nasional tetangga saya, Wakil Ketua DPR RI, Ketua Umum Partai PKB A'azzahullah wa atuhan najah wal fauz Gus Abdul Muhaimin Iskandar bersama kakandanya Wazir Asy-Syu'unil Qurawiyah Gus Abdul Halim Iskandar, ada Wakil Ketua MPR Bapak Jazil Fawaid, dan ada Gubernur Jawa Timur yang sangat nyentrik, awet muda, Ibu Nyai Hajjah Khofifah Indar Parawansa A'azzahullah. Pengurus NU wilayah Jawa Timur, Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Marzuki Mustamar, Wakil Sekretaris Gus Mujib, dan pengurus NU level cabang MWC Ranting yang saya hormati, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan fursah thaminah minallahi ta'ala an akuna ma'akum fi hadhihi lailatil mubarakah. Pada malam hari ini saya bisa bersama-sama bapak-bapak ibu-ibu semua dalam rangka bimunasabati dzikra wafatil marhum wal maghfurlah wali min auliyaillah Bah Kiai Ahmad Jazuli adanallahu bi'ulumi barakatih wa qaddasallahu sirrah. Dan alhamdulillah seperti disebut oleh Pak Muhaimin tadi, luar biasa. Mau masuk ke sini sampai setengah jam mobil saya macet, padahal ada patwal padahal. Ini menunjukkan kita masih betul-betul, kita semua betul-betul masih min atba'il masyayikh, pengikut para kiai, atba'il ulama, pengikut para ulama. Artinya apa?
Artinya nahnul agniya. Ayo ngomong bareng. Nahnul agniya. Kita kaya. Coba ngomong miskin. Coba ngarani kita miskin. Kita ini pertama, kita kaya dengan ats-tsarawatil ijtimaiyah. Sosial capital. Kapital sosial. Para kiai pesantren, napa malih Ploso, Lirboyo dan lain-lain pesantren, Kiai Kafabi dan kiai yang lain memiliki modal masyarakat yang luar biasa. Kalau satu santri punya 2 orang tua, kemudian pulang menjadi alumni, nikah punya 2 mertua, bapaknya dan ibunya kan, punya paman, punya kerabat, punya family. Berapa puluh orang itu sudah. Semuanya termasuk jaringan pesantren. Morotua kula niku bukan keluaran Lirboyo. Kalau gak ada morotua, bukan keluaran Lirboyo. Tapi dengan Kiai Lirboyo sangat hormat, gara-gara punya mantu saya. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi dengan pesan Lirboyo, manut banget apa kata Kiai Lirboyo, mertua saya itu. Hanya satu, gara-gara punya menantu saya. Jadi kapital sosial sangat mahal. Tidak mungkin direkayasa. Tidak mungkin dijual belikan. Harus dipelihara. Harus dikembangkan. Harus dibesarkan. Jangan sampai rugi. Jangan sampai kurang, nanti rugi, apalagi sampai bangkrut. Jangan sampai. Maka alhamdulillah malam hari ini saya menyaksikan ats-tsarawatil ijtimaiyah, sosial capital yang dibangun jaringan pesantren Ploso Al-Falah masih sangat luar biasa. Dijaga. Jangan sampai berkurang. Nah, monggo alumni Ploso atau wali murid Ploso tetap taat ngikut apa kata Kiai Ploso. Alumni Lirboyo, wali murid Lirboyo tetap taat kepada Kiai Lirboyo. Begitu pula Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras, itu namanya dalam rangka memelihara modal sosial. Paham boten? Harus dipelihara. Meliharanya pakai apa? Ngopenane dengan apa? Ini kalau nek bahasa Jawa itu mau kasar. Bahasa Indonesia mau lah, nek bahasa Jawa makanya kalau kasar, berarti sangat halus. Meliharanya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita jaga budayanya, kita jaga tradisinya, kita jaga adat istiadatnya, maka akan menjadi kapital lain. Kapital nomor 2 namanya ats-tsarawatis tsaqafiyyah wal hadariyah. Apa? Ya angel lah, besar angel semua. Culture capital, modal budaya. Gimana caranya? Bukan hanya kumpul kalau haul, tapi setiap dua masalah, setiap ingin menentukan sikap, monggo alumni Ploso tanya kepada Kiai Ploso. Itu namanya dalam rangka mengikat budaya, cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, menentukan sikap politik. Kira-kira gitu, kira-kira lah. Kalau Kiai badhe milih partai nopo Kiai nggih, tangan Kiai dah mawon pun. Kalau badhe nikahaken anak, calon mantu kula namine niki, anak kula namine ini fulan, lahir hari Jumat kliwon. Wah niku mangke semuanya rujukan datang para ya. Niku namine memelihara ats-tsarawatis tsaqafiyyah wal hadariyah. Kita kaya dengan tsaqafah, orang lain tidak punya. Agama lain tidak ada yang namanya ilmu seperti kita punya usulul fikih. Gimana caranya istimbat, mengambil dalil dari Quran dan hadis. Sing seperti itu loh, nggak ada di Kristen, nggak ada di Yahudi, nggak ada. Pokoknya apa kata kitab sucinya Bible, ya itulah. Kalau kita kan ada
ayat muhkamah, ayat mutasyabihah, ayat mutlaqah, ayat muqayyadah, ayat ammah, ayat khassah, ayat hakiki, ayat majazi, nasikhah, mansukhah. Ilmu usul fikih namanya itu. Tidak punya mereka ilmu seperti mustalahil hadis. Ini hadis disaring, ini sabda Nabi Muhammad diseleksi. Bener apa ora iki? Tenan apa ora iki? Dawuh ngeten iki. Lahirlah ilmu mustalah hadis. Sahih syaratnya muttasil, dhabit, thiqah, adil. Kurang sithik turun pangkatnya hasan, kurang akeh dhaif. Enggak ada di agama Kristen, enggak ada di agama Yahudi. Nah, hanya ada di agama Islam. Kalau fikih atau tafsir ada di sana, ada semacam gitu loh, semacam tafsir, semacam hadisnya ada. Tapi untuk menseleksi mana yang benar, mana yang salah dengan sebuah metode namanya ilmu usul fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, nggak ada di agama Yahudi Kristen. Ilmu seperti ini yang ada, yang memiliki hanya pesantren. Hanya pesantren yang sampai mendalami bagaimana manhajul istinbat wal istidlal bil ayat wal ahadits, hadis dan mutawatir, ada aziz, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Dilalah, ada dilalah qat'iyah, dhanniyah, qat'iyatul lafzi, qat'iyatul makna, qat'iyatul lafzi, qat'iyatul riwayah, qat'iyatul dilalah. Ada yang qat'iyatul riwayah, dhanniyatul dilalah, ada dhanniyatul dilalah, dhanniyatul. Ya Allah, di luar pesantren mboten wonten ceklane terjemahan, masyaallah. Maka mendidik anak di pesantren boten bakal rugi. Saele-ele kenal dengan ilmu itu. Mampu, walaupun misalnya nggak alim, nggak nakal nih pesan, nakal badung, tapi mampu kenal dengan ilmu itu. Coba kita tanya pada ormas lain lah, katakan kelompok lain, nggak kenal apa itu usul fiqh, apa itu mustalah hadis, apa itu ilmu kalam, apa itu zat, sifat ma'ani, ma'nawiyah, ala kata zat was sifat. Apa itu tasawuf, walah, apa itu tahalli, tajalli ghaibi, tajalli syuhudi, Nur Muhammad. Boten kenal niku seliyane wong NU, seliyane pesantren, paham boten? Ini namanya as-sarawatis tsaqafiyah wal hadariyah. Harus dijaga, dipelihara, terus jangan dibuang. Jangan sampai ada pesantren NU ahli sunnah tidak mengajarkan usul fikih, tidak mengajarkan mustalah hadis, tidak mengajarkan ilmu kalam. Jangan sampai. Harus ada pelajaran ini. Paham betul? Kalau ada pesantren nggak ngajar ini, boten usah aneh panjenengan, boten usah mriko lah. Ngeri kemauan. Pun ngeri kemauan yang jelas. Yang sudah ada ilmu bagaimana ilmu metodologi memahami Quran dan hadis dengan benar. Contoh setunggal niki. Ayat niku ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sing khusus wajib perang, nek lagi perang. Redaksinya sama fil amar. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa qatilul ladzina kafaru. Perangilah orang kafir. Fil amar wajib. Aqimus sholah wajib sholat, wa qatil wajib perang. Tapi sing aqimus sholah umum, sopo wae kapan saja di mana saja wajib sholat. Nek perintah perang kalau lagi perang. Lah kalau lagi aman kayak gini ngebom gitu. Lagi aman kayak gini ngebom karena ada ayat perintah perang. Dari kalau tidak pakai usul fiqh. Paham boten? Lah, apa maneh? Masalah maulid Nabi bid'ah, tawassul musyrik. Biasanya jenggotnya doa, ngomong itu biasanya jenggotnya doa, gamisnya cingkrang, jidatnya hitam biasanya.
Bapak sekalian. Bapak sekalian. Maulid Nabi niku para hadirin, cekel niki. Sunnah takririyah. Apa? Bukan bid'ah. Sing ngomong Maulid Nabi bid'ah goblok. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, sabdanya Rasulullah. Sunnah fi'liyah, kelakuannya, perilakunya, apa yang diamalkan Rasulullah. Yang ketiga, sing ngomong bukan Rasulullah, sing ngendikan, yang mengerjakan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah apa jadinya? Takririyah. Suatu ketika ada orang memuji-muji Nabi Muhammad di depan sahabat banyak, nggak dilarang tuh. Nabi nggak pernah mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh. Datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal baini idrohalu illa aghannu dhudidi tarfi makhulu tajlu awaridu dhidhul min idhab tasamat ka'annaha munhalun birrahi ma'lulu syujjat bidhi syabamin min ma'i mahniyatin sofin bi adha adha wa huwa mashmulu tanfir riyah. Saya baca semua ini sampai subuh nanti. Yang penting innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syukat laha halaku ka'annaha halakul qaf'i majdulu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laysu majazi'a idza nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti talilu. Engkau Rasulullah sungguh orang hebat, orang mulia, orang agung, bagai orang yang sukses, bagaikan pedang made in India yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan keburukan. Datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah-gagah, berani-berani, tapi berhati ikhlas. Kalau perang mereka tidak bangga, tidak ujub kalau bisa membunuh musuh. Kalau mereka sendiri kena, tidak menyesal. La yafrahuna idza nalat rimahum qauman wa laysu majazi'a idza nilu. Niki sifatnya para sahabat Kanjeng Nabi. Pun rampung muji niku Kanjeng Nabi mboten larang jangan muji saya ya, bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Bisa nek ikut hadis orang liane orang. Tidak, malah Kanjeng Nabi ridho, seneng dipuji, walaupun nggak minta, nggak merintah, tapi senang. Buktinya apa? Beliau memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Waktu Kanjeng Nabi bar sholat subuh pakai kemulan selimut lurik-lurik. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos itu min istabrok. Kalau batainuha selimut polos. Nah, burdahnya Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma sampai sekarang masih ada sebagai fakta sejarah, tersimpan rapih, tersimpan baik-baik di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Bagi yang tidak percaya, monggo dengan saya pergi ke Istanbul. Lihat burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab setelah memuji-muji. Masih wonten. Ya, siapa yang nggak percaya dengan saya ke Turki, tiketnya tunggu dewe. Percaya mboten?
Monggo, kula wis sekawan pun, sekawan. Pak Muhaimin sudah sering ya lihat. Nah, Mas, itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Nah, karena selimut lurik-lurik bahasa Arabnya burdah, maka setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Ada 4 jilid saya punya, Al-Madaih An-Nabawiyah, yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, yang terkenal di pelosok di Kediri di Indonesia. Burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Mursi murid dari Syekh Abil Hasan Asyadili. Abil Asyadili murid dari Syekh Abdus Salam bin Masyis. Abdul Salam bin Masyis murid dari Syekh Abu Madyan Syu'aib Al-Ghauth. Itu yang paling terkenal di Indonesia. Amin tadzakkuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala artali dzikri bani wal alami fa kaifatum. Saya baca semua ini. Mboten hafal. Lah ini yang saya tekankan. Harus dihafal. Harus diopeni. Harus dilanggengkan, dilestarikan. Kalau bukan panjenengan yang ngapal, HTI suruh ngapal, Wahabi suruh ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal. Itu milik kita, hadaratuna wa thaqafatuna, harus kita hafal. Paham betul? Jangan sampai berkurang, jangan sampai rugi kita ini punya modal sosial, modal thaqafah hadarah ini. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen, ingat, rindu pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat malah angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat pada suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa enggak enak makan, enggak enak tidur? Pasti lagi mabuk cinta kamu ini. Pasti lagi mabuk? Jangan, enggak usah mungkir, enggak usah bohong, pasti. Wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Kelihatan sekali tuh bekas aliran air mata tuh, ada bekasnya tuh, seperti kalen. Ngerti kalen ya? Ada air mata yang mengalir terus-menerus seperti kalen di dua pipimu tuh. Wasbatal wajhu khatta ya'brutin wadona. Ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang mabuk cinta, saya sedang rindu kangen pada seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu, kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Akan maklumilah, enggak menyalahkan. Kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa sih yang sedang kamu rindukan, siapa? Sampai nangis bercampur darah. Yang kurindukan, yang ku kangeni, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli hawlim minal ahwali muqtaham da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami.
Yang ku kangeni, yang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kekasih yang kuharapkan pertolongannya. Percaya mboten? Kanjeng Nabi sahibus syafa'ah, percaya mboten? Special for us. Syafaat Rasulullah khusus untuk orang ahli sunnah wal jamaah. Sing ora percaya mboten bakal dapat syafaat Rasul. Enggak apa-apa, biar enggak percaya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mereka enggak dapat syafaat khusus untuk khos lana. Khos lana sing percaya. Percaya mboten? Nabi Muhammad yang kita bisa harapkan syafaatnya. Siapa Nabi Muhammad itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Itu leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas mboten? Jelas mboten? Leluhur panjenengan jelas mboten? Mboten jelas. Leluhur panjenengan jelas mboten? Kanjeng Nabi leluhur jelas. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan lis tarakus sifah hafal yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga leluhurnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semua yang saya sebut namanya tadi, dari Nabi Adam sampai bapaknya, tidak ada yang berbuat zina, tarakus sifah. Tidak ada satupun yang saya sebut namanya tadi yang berbuat zina. Jenengan leluhure dijamin mboten? Hafizul ilah mboten jenengan? Insyaallah nggih pun dijamin insyaallah pun lah. Kalau Kanjeng Nabi dijamin leluhurnya dijaga dari berbuat zina. Kenapa? Karena leluhur Kanjeng Nabi menika diberi amanah, dititipin Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun-temurun sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke Syekh Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asarir urarhimul bahiyya wa badru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berjanji kudu apal. Kalau ada syuriah, rois mukatib ora apal berjanji, ojo diampropin. Mulih mun Pak Ojek, ojo usah dianter. Jenengan ngundang ustaz, ngundang syuriah, mau coba berjanji akekahan lah, ojo disediani kitabe. Ojo disediani ben apal-apalan. Nek ora apal, gak usah ampropin. Mulih Pak Ojek. Karena kita yang harus hafal, karena kita yang harus. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa? Nggak ada. Itu adalah sarawatuna, kapital kita, modal kita yang sangat berharga. Kapital al-hadariyah wat-thaqafiyah. Paham boten? Syukuran rumah baca berjanji, baca sholawat, anak akekah baca sholawat, badai budal haji, badai pergi kemana jauh, maca sholawat baca berjanji. Opoe lah, kawin maneh baca berjanji. Setuju?
Maka harus hafal. Khutbah Jumat di mimbar Jumat jangan dikasih kitab khutbah. Khotib harus hafal-hafalan. Khutbah masih mocol, masya Allah, paling gampang khutbah. Alhamdulillah, syahadu Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahu ta'ala wa lam zal qailan alima, ya alladzina amanu haqqa tuqatih. Selesai sudah. Kenapa harus baca? Buang itu buku khutbah itu. Harus ada bedanya kita dengan orang lain. Orang lainnya bukan NU, baca khutbahnya baca. Kita NU harus hafal-hafalan. Kalau ada khotib baca ganti. Itu aja. Minggu depan jangan dipakai. Paham boten? Namanya kita melihara tharawatis tsaqafiyah wal hadariyah. Ono maneh? Kekayaan kita, modal kita apa? Kutubut turas. Kitab kuning. Ayo, siapa yang melestarikan kitab kuning kalau bukan pesantren? Gak ada. Sopo macanya angel sebabe. Mereka tuh menghina kitab kuning, gak relevan, gak update, sudah gak up to date sudah, karena ente gak bisa baca lah. Aku ngerti aku. Jangan dikira kitab kuning gak ada yang luar biasa. Kalau pemerintah menjalankan konsep Fathul Mu'in, selesai masalah. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah minimal sekali dalam 1 tahun. Ada 4 macam. Pertama, apa tadi? Itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya yang Tolibin dia katakan iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbatu wujudis shani'. Jihad nomor 1, membangun masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berhujjah, iman yang argumentatif, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Kenapa Allah harus ada? Itu. Bisa nggak membahas itu? Bisa belum? Kalau ada orang tanya kenapa harus ada Allah, bisa nggak? Kok diem aja ya, masya Allah, kok diem aja? Kenapa bisa nggak? Sanggup nggak? Harus itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbatu wujudis. Hakikatnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini manifestasi dari yang ada. Kalau paham murah gini? Itu baru ilmiah namanya. Itu baru ilmiah. Sekarang kita boleh mengatakan aku Said, engkau Said, dia Said, atau engkau Zainab, kamu Zainab, dia Zainab, aku Zainab, atau lain-lainnya lah. Silakan Hasan, Abu Bakar, siapa. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Tinggal aku satu yang tidak mati. Tinggal engkau satu yang tidak mati. Tinggal dia satu yang tidak mati. Siapa itu? Allah. Tadi nyun sewu. Tadi saya mendengar masih di jalan macet. Di sini lagi tahlil. La ilaha illallah hayyum mawjud. Awas hati-hati loh. Hati-hati maknanya mawjud itu wong ini. Dia diwujudkan. Hayyum mawjud. Maknanya mawjud apa? Diwujudkan. Salah itu. Awas hati-hati. Mawjud maknanya masy'urun biwujudih. Yang dirasakan adanya. Hati-hati. La ilaha illallah hayyum mawjud. Yang maha hidup dan diwujudkan. Salah. Hayyum mawjud ay masy'urun biwujudih. Dari kata wujdan. Paham nggih? Monggo. Nah, kenapa Allah harus satu? Qul huwallahu ahad. Itu namanya kita punya hujjah ilmiah mempertahankan akidah kita. Wa iqamatu syari'atillah. Kita bela syariat Allah.
Mari kita berpegang dengan madhab Syafi'i yang berlandaskan Quran, hadis, ijma', qiyas. Dibagi dua. Yang pertama an-nususul muqaddasah, teks yang suci Quran dan hadis. Yang kedua ijma' qiyas, al-aqlur rajihah, al-aqlur rajih. Ijma' akal konsensus, akal kolektif. Kalau qiyas akal individual. Tanpa ijma' kita tidak tahu rukunnya sholat berapa. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Rukunnya sholat berapa? Rukunnya sholat berapa? 17. Ayo jawab, berapa? Dalilnya ijma'. Dalilnya bukan Quran, bukan hadis. Kalau kita tidak pegang ijma', kita nggak tahu berapa rukun sholat. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul min istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, al-tuma'nina, al-i'tidal. Bukan Quran, bukan hadis, itu hasil produk. Oleh karena itu kita harus taklid kepada salah satu imam 4 di Indonesia, Imam Syafi'i. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Hozah, Palestina. Wafat tahun 204 Hijriah di Fustot, Kairo, Mesir. Itu Imam Syafi'i. Monggo ziarah teng Kairo, monggo. Kali kula tiketnya tuku dhewe tapi. Hadirin saya hormati. Kalau kita tidak bermadhab, kita nggak bisa sholat. Kalau ada orang sholat, sholatnya bagus. Ustaz, sholatnya bagus, belajar dari mana? Oh, saya dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Saya bersumpah nih, kalau ada orang sholat beres, sholatnya bagus, terus ngakunya belajar dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Saya belajar dari ibu, dari ustad, dari guru. Ya itu namanya taklid namanya. Mentok-mentokin Imam Syafi'i nanti. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Salah satu gurunya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya ya Rasulullah, sahabat. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi nih biar tahu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Laki-laki Robi'ah itu. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantep betul. Saya nggak usah taklid. Langsung saja Quran dan hadis. Saya tanya. Hadis yang paling nomor 1, hadis yang siapa? Imam Bukhari. Udah cukup Quran hadis. Bukhari nomor 1. Mas, saya juga tahu hadis nomor 1 Imam Bukhari. Dikira saya nggak tahu apa? Saya juga tahu. Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari yang hadisnya nomor 1 itu taklid kepada Imam Syafi'i, goblok. Ente baru SAG. Imam Bukhari itu Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari 256. Murid Imam Syafi'i. Paham bukan? Ya udah kalau gitu taklid pada Abu Dawud. Abu Dawud itu punya Imam Rohaweh, murid Imam Syafi'i. Ya udah saya hadir Tirmidzi. Tirmidzi itu punya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan punya Imam Syafi'i. Ayo mau apa? SAG, Masya Allah. Orang gelem taklid. Imam Bukhari sing hadisnya apal hadis 600.000 Imam Bukhari itu apal hadis tuh. Taklid nanggo Imam Syafi'i. Imam Fakhrur Razi cerdas. Tafsirnya paling angel. Lu lagi moco malam Senin dan malam Jumat. Dan jenengan pengen ikut online. Pakai online bisa. Taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali filosof, mufakkir, usuli, mutakallim, faqih, sufi, taklid namun Imam Syafi'i. Paham betul? Imam Syahrastani, Imam Baqillani, Imamul Haramain, imam besar itu semuanya taklid pada Imam Syafi'i.
ente baru SAG ya Allah. SAG perguruan tinggi swasta, dosennya jarang teko. Hadirin saya hormati. Pun. Sekarang kias. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Sabu-sabu haram atau halal? Ini Quran wonten? Kok berani mengharamkan? Berani mengharamkan? Hadis wonten? Pakai kias, namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Setiap memabokkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran wonten haram, maka ini barang haram. Hada muskirun wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Fahada kias naon namanya? Kias apa namanya? Burhani. Kias aulawi. Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Bapak tak tempelengin atau ibu tempelengin boleh tidak? Quran tidak melarang. Quran hanya melarang wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Ojo ngomong kasar karo bapak ibu, ojo bentak-bentak. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah tempelengin aja udah beres. Boleh tidak? Kenapa? Pakai kias. Kalau ngomong kasar saja dosa, kalau bentak-bentak saja dosa, apalagi fabil aula mukul. Paham boten? Mantap tidak ikut madzhab Syafi'i? Masih ada 7 kias. Kalau ketemu lagi saya terangkan. Ini 2 aja dulu, Aulawi dan Burhani. Masih ada 7 lagi, Istiqra'i, Tamthili, Jadali, Iqna'i, Khitabi, Syari. Bon. Nah itu sarawat yang harus kita pelihara. Wal qitalu fi sabilillah, jihad adalah termasuk memperjuangkan hak kita. Negara kita diserang, ayo kita jihad. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober karena mempertahankan hak kemerdekaan kita, termasuk jihad fi sabilillah. Nomor 4 apa? Wadaf'u darari ma'sumin. Ini jenengan mana nih? Lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul niku? Lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Sing gampang ngeten lah. Wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga negara yang baik-baik. Man asamallahu dima'u amwala wa huquqahum, bukan pelaku kriminal, harus dilindungi. Musliman kana aw ghairu muslim, baik beragama Islam maupun non muslim, asal orang itu baik bukan penjahat, harus dilindungi oleh negara. Dengan apa itu? Bil it'ami, ketahanan pangan. Pangan harus cukup. Kalau ada orang Kediri mati karena tidak makan, dosa semua. Nomor 1 gubernur, masih ada gubernur, masih ada enggak? Nomor 2 ketua DPRD-nya. Nomor 3 Kapolda. Nomor 4 Pangdam. Nomor 16 ketua NU. Makan harus kita jaga, ketahanan pangan. Yang kedua, wal iksai dan pakaian. Negara harus memberi perlindungan pada rakyatnya dengan pakaian yang cukup, menyediakan dengan cukup pakaian dibutuhkan. Minimal jenengan gadah baju 7, setiap dina ganti, setiap dino sarung 7, celana dalam 7, celana panjang 7, kopiah 7. Masya Allah. Imam Abul Hasan Asyadzili itu waliullah sing gadah hizib nasor, pakaiannya tiap hari ganti, mereknya mewah, mereknya jasnya Wall England Dormil semeter 13 juta, sepatunya Hermes 22,5 juta, pulpennya Montblanc 13 juta, kacamatanya Cartier berapa Cartier? 45 juta. Tasnya itu Hermes atau Gucci 75 juta. Lah tas jenengan kan di pojokan tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten itu. Sandale Lili, Masya Allah. Kopi air campur coklat. Dua sorban siji bagian waktu calon gubernur bagi-bagi sorban.
rokoknya jarum coklat, lengannya misik. Ya Allah, Imam Habib Al-Hashadi minyaknya Bonain, Joe Malone, itu minyak kambangnya Habib Al-Hashadi. Suatu ketika, nih tenan, duduk ngarang, duduk karang kulo duduk. Suatu ketika ono wong matur, Syekh, panjenengan tu wali, bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah, wali kutub. Imam Syabul Qadir Jalani, Abil Hasyadili, Ahmad Rifai, Said Badawi, wali kutub sekawan nih. Tapi panjenengan pakaiannya kementereng, keretanya besar, ditarik 2 kuda. Kalau zaman saiki Alphard, bukan Luxio, Grand Mark, ya Allah. Terus kenapa? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul, panjenengan kok mewah. Pembantunya di rumah 16. Yang 5 tamu sendiri, bersih-bersih sendiri, mencuci sendiri, kusir dokarnya sendiri, 16 pembantunya. Jawabnya ngene jawabnya. Iki tenan iku dudu karang kula. Jawabnya ngeten. Nak, libasi yakul. Pakaianku sing larang iki, sing mewah iki iso ngomong. Ngomongnya terus pundi? Ayyuhan nas, ana ghaniyun fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Gitu. Tapi kalau ada kiai yang tadi itu, sendalai lili, yang tadi itu loh, tasnya musyawarah rapat kerja ulama. Itu artinya pakaiannya ngomongin ini, ayyuhan nas, ana fakir farhamuni. Dari sekarang kiai harus keren. Harus apa? Bon. Wal iskan, dan rumah tempat tinggal. Walhasil orang NU harus kaya. Walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Sudah saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Sekarang kaya malah bukan orang soleh. Betul saya belum nyebut namanya lah. Betul saya belum nyebut namanya. Yang ada namanya 9 naga. Ada 4 orang kaya, kekayaan sama dengan 100 juta orang. Itu bisa menentukan siapa presiden, siapa kapolri, siapa jaksa agung, siapa bupati, siapa gubernur, siapa ketua ormas. Paham betul? Ini namanya sistem namanya oligarki. Apa namanya? Semua uang semuanya. Mau jadi ketua PSSI, ketua KAHMI, ketua apa aja lah, ketua apa saja harus dengan uang. Pinter koyopo, bagus koyopo, orang duitnya orang menang. Paham betul? Orang apa? Yes. Hadirin saya hormati. Nah, monggo Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah nang Imam Syafi'i dari Irak pergi ke Mesir, ziarah tenggena Imam Syafi'i. Melihat di sana masyarakat sekitarnya kuburan Imam Syafi'i miskin-miskin, daerah Fustot namanya, teng Kairo. Syekh Abdul Qadir Jilani langsung beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar Masjid Imam Syafi'i. Sampai saniki masih ono tulisannya gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih dermawan, jenengan wali duduk. Sugih mboten? Loman mboten? Terus nggo apa iku? Terus faedahe apa sampean? Sampeyan faedahe apa? Wali duduk, sugih ora, loman ora, faedahe urip lho apa faedahe? Ya Allah. Monggo al-it'am wal iksa wal iskan wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kesehatan harus dijaga. Ini Fathul Mu'in, kitab kuning. Macane angel macane. Malah teng Tribakti ini masuk Tribakti ujiannya baca kitab Fathul Mu'in kosongan. Masih ngoten mboten? Oh, merosot berarti ya. Dulu saya waktu masuk Tribakti ujiannya baca Fathul Mu'in tuh.
Ya Allah. Paham betul? Harus dipelihara. Berjanji harus dipelihara. Apal-apalan. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira fawraw bis sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta qudibat bid dima'ina ala. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في لاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره. Yang hafal diamplopin, itu aja. Yang nggak hafal jangan diamplopin. Paham betul? Ini namanya as-sarwatil hadariyah was-saqafiyah. Tawassul musyrik, goblok. Ada suku Mudor, suku apa? Kecamatan gak ada lah. Kecamatan Mudor. Semua mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin. Kanjeng Nabi nyupatani betul. Bahasa Jawanya apa nyupatani? Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti engkau telah timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Betul, 7 tahun suku Mudor gak ada air, gak ada pangan, makan rumput, gak ada air. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Kaget Nabi Muhammad. Ada apa? Ada apa kamu kesini rombongan nih? Ada apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummu as-sabiyyi 'an at-tifli wal qabi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang kemari? Jawabnya, atainaka litarhamana. Paham betul? Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Kanjeng Nabi lajeng jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik, langsung sama Allah. Boten niku. Paham betul? Paham betul? Boten, dibiarkan. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Nasku hittatan jalla amruha. Gandum sedang gak ada 7 tahun. Kanjeng Nabi mendengarkan, mantuk-mantuk. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis yang bibirnya pecah karena tidak minum. Ibu-ibu yang punya anak gak mampu menyusu kalau tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah lemah minal ju'i sumtan karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Gak ada yang bisa kami makan siwal handol kecuali rumput di padang pasir. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau harapan kami urusan agama, urusan dunia. Engkau akan memberikan syafaat kepadaku. Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma asqihim ghaitham muhitha wanzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan bawa berkah dan rahmat. Jangan hujan bawa malapetaka dan banjir. Di sana orang ini belum pulang, di sana sudah hujan. Berarti tawasul niku sunnah apa bid'ah? Yang keras biar mereka dengar. Sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Tuh lupa sudah, Masya Allah. Sarapan apa ya kok lupa banget ya? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Iya. Ada yang tanya sama saya, ente kalau cerita begitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca tarikh nggak ada tuh. Yang ente baca apa sih? Khulasatun Nuril Yakin. 300 halaman. Yang nggak ada goblok. Kalau mau cari cerita seperti saya ceritakan ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Athir, 13 jilid.
Tarikhul Umami wal Muluk Labi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikh Hadairah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam 8 jilid karangan Profesor Ahmad Amin. Sekolah itu yakin bisa pokoknya mereka paham betul. Ini namanya Atharawatil Hadariyah wa Thaqafiyah. Apalagi pesantren salaf masih duwe udah kekayaan luar biasa. Apa? Mubtada utawi khobar iku fa'il opo maf'ul bih ing. Dijaga itu, jaga itu. Jangan sampai lupa. Jaga terus walaupun sudah modern. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dzaraf serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mislus sifah apane li tamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Jaga sah-sahan jenenge apa ngesahin apa jenenge apa ngesahin. Jaga itu, teruskan, awetkan, langgengkan, jangan dirubah. Alhamdulillah mim utawi lillahi iku kho. Dijaga nggih? Jaga nggih? Utawi iku apa ing apane hale jaga. Itu Tharawatis Thaqafiyah wal Hadariyah. Belum lagi ada lagi kitab Ja'a Zaidun. Zaidut Tawilul Abyad ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kitab cilik, kitab Zaidun ngaji bener sampean. Kula ngaji mbiyen. Zaidun utaiman Zaid atau wilu wonge doglong. Al abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Pak Malik. Fi baiti nang jero umahe bil amsi wingi. Kana muttaqi tongkrong. Biadi saifun tangannya nyekel golok. Lawahu begoaken Zaid ing golok. Faltawa mongko dadi bengkok opo golok. Ngaji mboten niku. Itu adalah kategori 10. Zaidun esensi atau will quantity, al abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi times, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Itu di pesantren itu. Alhamdulillah pesantren semakin banyak muridnya. Lirboyo katanya 39.000, masya Allah. Pelosok benten nih, 10.000 benten, 20.000. Alhamdulillah. Ini berarti apa? Thaqafah hadariyah wa thaqafiyah yang kita miliki masih bisa kita pelihara, kita lestarikan ila yaumil qiyamah. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten faedahipun. Syukron wa dumtum fil khairi wabarakatuh wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.